Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Helen. Nah, pada video kali ini aku itu bakal bikin rekomendasi profesi apa sih yang cocok gitu ya untuk kita lulusan pendidikan luar sekolah. Nah, di sini aku bakalan ngejelasinnya tuh benar-benar rinci banget. Dan untuk kalian jangan bosen nonton video ini sampai akhir karena ini bakalan penting banget buat kalian. Oke, see you. Nggak see you sih, langsung next. Yap, rekomendasi aku tentang profesi yang cocok buat pendidikan luar sekolah yaitu ini. Bercanda guys. Nah, jadi ini nih yang benar. Untuk keprofesian ini terdapat peran dimana yang pertama itu membimbing pengembangan keterampilan. Nah, itu tuh kita membantu peserta untuk mengembangkan komunikasi, kepemimpinan, manajemen stres, dan kerja tim. Yang kedua ada menciptakan lingkungan yang interaktif, yaitu kita menggunakan teknik diskusi, role play, dan simulasi untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, mengevaluasi keterampilan peserta. Evaluasi keterampilan ini yang dipelajari peserta dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Dan selanjutnya itu adalah tugas fasilitator pelatihan soft skill. Jadi yang pertama itu kan menyusun program pelatihan. Nah, itu gampang banget, cuma kayak kita tuh merancang materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Dan yang kedua menyampaikan materi. Jadi kita tuh nanti bakalan menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami oleh peserta. Dan yang ketiga, mengarahkan diskusi dan aktivitas. Nah, itu kita hanya memfasilitasi diskusi dan aktivitas kelompok untuk membangun keterampilan. Dan yang yang keempat, memberikan umpan balik. Jadi memberikan umpan balik itu ya menyediakan umpan balik yang membantu peserta dalam mengembangkan diri. Dan evaluasi dan monitoring itu cuma kita kayak menilai kemajuan peserta dalam penguasaan keterampilan soft skill. Dalam keprofesian ini terdapat tantangan di mana yang pertama itu ada namanya perbedaan latar belakang peserta. Nah, itu kita harus menghadapi audiens dengan pengalaman dan latar belakang yang beragam. Dan itu sangat penting sekali karena itu akan sangat berguna untuk kita melakukan pendekatan terhadap mereka. Yang kedua, menghadapi siswa tidak terlibat. Nah, jadi kita itu harus mampu mendekati siswa dan juga memotivasi peserta yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ketiga, penilaian subjektif, mengukur keterampilan soft skill yang sulit dinilai secara objektif. Dan yang terakhir itu menjaga relevansi pelatihan. Jadi kita tuh harus bisa mengadaptasi materi pelatihan dengan tren dan kebutuhan industri yang terus berubah. Jadi aku tuh udah beralih ke sini karena kayaknya bosan banget kan kayak gitu doang. Oke. Nah, jadi ini yang bakal jelasin ke kalian. Yang pertama, AI dalam pelatihan. Jadi, penggunaan kecerdasan buatan itu untuk menganalisis kebutuhan peserta, memberikan umpan balik otomatis yang menyesuaikan materi pelatihan secara real time. Dan yang kedua itu adalah e-learning. Jadi e-learning itu memungkinkan fasilitator untuk menyampaikan pelatihan secara fleksibel, terjangkau, audiens yang lebih luas dan mengintegrasikan berbagai alat interaktif. Dan yang terakhir itu media digital. Jadi media digital itu memudahkan penyebaran materi pelatihan melalui platform digital seperti video, podcast. Nah, jadi di sini itu ada adaptasi di tahun 2025 dan masa depan. Nah, yang pertama itu adaptasi di tahun 2025 itu yang pertama adalah pengembangan kompetensi digital. Jadi, kita sebagai fasilitator itu perlu banget untuk bisa menguasai alat platform digital untuk menyampaikan materi dengan efektif. Nah, yang kedua itu ada kolaborasi dengan teknologi.
Nah, kita sebagai fasilitator itu perlu sekali untuk bisa mengintegrasikan teknologi seperti VR, AR untuk simulasi dan pengalaman belajar yang intens, imersif, maaf guys. Dan yang terakhir itu pembelajaran berbasis komunitas. Jadi berbasis komunitas itu adalah bagaimana fasilitator itu bisa membangun komunitas online untuk dukungan dan pertukaran pengalaman antar peserta dan memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan. Kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi fasilitator soft skill. Nah, yang pertama itu adalah kebijakan merdeka belajar. Jadi apa sih pengaruhnya? Yaitu pengaruhnya itu memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Fasilitator mengedepankan pengembangan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama. Nah, kemudian ada standar kompetensi ASN. Nah, kebijakan ini mengharuskan pengembangan soft skill untuk ASN, meningkatkan komunikasi, kerja tim, dan keterampilan interpersonal lainnya. Dan yang terakhir itu ada pengembangan soft skill di pendidikan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini diharapkan mengintegrasikan pengembangan soft skill untuk meningkatkan kualitas lulusan yang siap untuk bersaing di pasar kerja global. Kontribusi profesi fasilitator dalam menyelesaikan isu sosial. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Jadi fasilitator itu bisa menyelenggarakan pelatihan soft skill untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, ada peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kualitas pendidikan ini adalah pelatihan soft skill untuk guru meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, hilang. Dan yang ketiga, ya aku salah nomor. Pengembangan keterampilan sosial. Jadi fasilitator itu membantu individu mengembangkan keterampilan sosial untuk memperbaiki hubungan antar pribadi dan kehidupan profesional. Kontribusi profesi fasilitator soft skill terhadap pencapaian SDGs. Jadi yang pertama, keprofesian ini setara dengan SDG yang keempat, yakni pendidikan berkualitas. Nah, artinya fasilitator mengembangkan soft skill yang penting untuk pendidikan berkualitas, termasuk komunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan sosial lainnya. Dan yang kedua, SDG yang kelima, yaitu kesetaraan gender. Fasilitator mendukung kesetaraan gender dengan menyediakan pelatihan inklusif untuk perempuan dalam pengembangan soft skill, membantu mereka meningkatkan posisi di dunia kerja. Yang ketiga itu adalah itu keprofesian ini membantu individu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk kompetensi di dunia kerja, menciptakan peluang pekerjaan yang lebih baik dan inklusif. Dan yang keempat, SDG 16 yang artinya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, yang mengajarkan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik yang berkontribusi pada masyarakat yang damai dan inklusif. SDG ketiga itu kesehatan dan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan psikologis peserta dengan membantu mereka mengelola stres, emosi, dan membangun keseimbangan kerja hidup yang keterampilan yang diperlukan untuk sukses sebagai fasilitator soft skill di masa depan. Yang pertama adalah fasilitator harus bisa berkomunikasi secara efektif, yaitu mampu mengkomunikasikan ide yang jelas dan menarik baik secara verbal maupun digital. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Jadi, fasilitator itu harus bisa membangun hubungan yang baik, memahami perasaan orang lain, dan bekerja dalam tim. Kemudian, ketiga, keterampilan digital. Keterampilan digital ini sangat harus bisa dikuasai oleh fasilitator
karena alat menguasai alat dan platform digital itu untuk pembelajaran jarak jauh dan membuat materi pelatihan sehingga memudahkan peserta. Dan manajemen konflik, yaitu fasilitator harus bisa menjadi kepemimpinan. Jadi fasilitator itu harus bisa memimpin pelatihan, memberikan arahan, dan menginspirasi peserta untuk berpartisipasi aktif. Kemudian yang terakhir, empati dan IQ, yaitu fasilitator itu harus bisa memahami dan mengelola emosi peserta untuk menciptakan lingkungan yang positif. Kalau untuk aku sendiri, kalau memang aku benar-benar mengemban profesi ini, aku akan fokuskan profesi ini kepada masyarakat yang tertinggal. Karena aku yakin dengan begitu posisi kita sebagai pendidikan luar sekolah akan sangat-sangat berperan sesuai dengan SDG yang ada. Aku akan memberikan mereka pelatihan soft skill secara gratis, namun aku juga akan membuka sebuah pelatihan soft skill berupa lembaga di mana itu juga akan menjadi usahaku.